Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa semuanya, khususnya murid-muridku semua, kembali bersama saya untuk belajar materi pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang makanan yang halal dan yang haram. Murid-muridku semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia untuk menghuni dunia, ya, hidup di dunia ini telah dibekali dengan segala keperluan hidupnya. Jadi selain Allah menciptakan manusia, juga menciptakan hal-hal yang dibutuhkan manusia selama hidupnya. Yang diantaranya adalah berbagai sumber makanan yang sangat beraneka ragam. Ya, Allah menciptakan sumber makanan untuk manusia yang bisa dikatakan jumlahnya tidak terbatas. Namun demikian, Allah memerintahkan manusia dari berbagai macam makanan itu hendaknya hanya makan makanan yang halalan thayyiban, ya. Apa halalan thayyiban itu? Halal artinya tidak menjadi larangan berdasarkan hukum agama. Thayyiban artinya adalah baik, yaitu baik dalam wujudnya dan kandungannya. Ya, jadi sekali lagi, manusia hendaknya hanyalah memakan makanan yang tidak dilarang oleh agama. Ya, tidak ada larangan untuk memakan makanan itu, dan makanan itu juga thayyib, wujudnya baik, ya, tidak menjijikkan, tidak sudah rusak, dan punya kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Mengandung zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Artinya jangan misalnya makanan yang kadang sekarang ini banyak makanan yang hanya enak-enak saja, ya. Rasanya enak karena dikuatkan oleh zat penguat rasa, tetapi kandungan gizinya itu sangat diragukan. Bahkan justru kadang diinfokan mengandung zat-zat yang justru bisa membahayakan kesehatan manusia. Ya, seperti itu. Mungkin konon jajanan-jajanan itu yang banyak dijual di toko-toko itu yang memang dari segi rasa luar biasa, bahkan bisa membuat ketagihan anak-anak, ya, sampai tidak doyan makan makanan yang seharusnya lebih bergizi, ya. Ya. Sampai kadang anak-anak menjadi malas untuk makan nasi dan yang sejenisnya gara-gara lidahnya sudah kadung merasa ketagihan dengan makanan-makanan yang rasanya sangat lezat dari jajanan-jajanan masa kini itu, yang kadang justru kandungan gizinya diragukan. Nah, sebaiknya memang ya minimal kita jangan terlalu membiasakan makan makanan yang semacam itu. Karena makanan yang semacam itu bisa dikatakan tidak atau kurang thayyib, ya, kurang baik, yang tidak disarankan untuk dikonsumsi berdasarkan ajaran agama Islam.
kita bicara makanan yang halal ya. Bagaimana atau apa saja sih makanan yang halal itu? Murid-muridku semuanya, pada prinsipnya sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh sumber-sumber makan ini sebagai pemenuhan kebutuhan makhluknya, diantaranya juga manusia. Maka pada prinsipnya semua jenis makanan yang ada di dunia ini boleh dimakan, halal ya. Sampai ada dalil atau ketentuan yang secara langsung atau tidak langsung mengharamkannya. Ya, artinya kita boleh makan apa saja ya. Kecuali barang-barang yang sudah ada dalil tentang keharamannya ya. Atau ketentuan ya yang secara langsung atau tidak langsung mengharamkannya. Maksudnya kita jangan jangan misalnya terlalu berlebihan dalam membatasi diri ya, karena ragu takut ya apa sebuah makanan itu halal atau haram. Ya, kita jangan sampai berpikiran yang berlebihan yang kadang hanya akhirnya merugikan diri kita sendiri. Silakan kita mau makan apa aja, jangan sampai mengharamkan yang halal ya. Selama makan itu tidak ada dalil-dalil yang langsung ataupun tidak langsung, ada ketentuan dari hukum agama ya yang secara langsung atau tidak langsung mengharamkannya, ini ya silakan dimakan saja. Nah, sekarang marilah kita bicarakan makan apa saja sebenarnya sih yang diharamkan. Berbicara makanan yang diharamkan ini, mari kita pahami dulu bahwa keharaman makanan ya, ataupun minuman ini dapat digolongkan menjadi dua macam. Yang pertama, haram aini, yaitu makanan yang haram memang karena zatnya sudah haram, barangnya sudah haram. Ya, seperti daging babi, ya, bangkai, darah, ya, minuman keras yang sudah jelas-jelas ini diharamkan sesuai dalil Al-Quran. Ya, maka memang inilah contoh haram aini, ya, daging babi. Ya, memang daging babi itu sudah diharamkan, bukan karena sebab yang lain. Minuman keras juga begitu. Minuman keras memang sudah diharamkan, bukan karena sebab apapun ya, karena minuman keras itu sendiri, ya, zatnya sudah diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam khususnya. Ya. Kemudian haram sababi adalah haram karena sebuah sebab. Maksudnya adalah sebuah makanan ataupun minuman yang sebenarnya barangnya itu halal, ya, zatnya halal. Ya, kopi, teh, ya, kalau minuman, ya. Kalau makan mungkin ada kue-kue roti, ya. Ada, ya pokoknya makanan yang secara zatnya itu halal, tetapi oleh suatu sebab, ya, misalnya karena itu hasil mencuri, hasil menipu, ya, artinya sebabnya yang salah. Sebab mendapatkannya yang melanggar aturan agama. Maka makanan ataupun minuman itu juga menjadi haram.
Jadi haram karena sebab mendapatkannya, ya. Sebab memperolehnya, caranya yang melanggar ajaran agama, maka makanan atau minuman yang semacam ini juga menjadi haram. Dalam arti haram sababi, haram karena sebuah sebab. Kita lanjutkan, murid-muridku semuanya, beberapa kriteria makanan dan minuman yang haram agar kita bisa bisa mengidentifikasi, ya, bisa mengidentifikasi mana makanan yang haram dan mana makanan yang halal. Khususnya ketika kita menghadapi kehidupan kita, ya, di kanan kiri kita ada berbagai macam makanan. Agar kita bisa mengidentifikasi mana yang halal dan mana yang haram, coba kita lihat beberapa kriteria berikut ini. Makanan dan minuman yang haram, ini kriterianya pertama, ada dalil yang secara langsung mengharamkan, ya. Ada dalil yang pasti, baiknya itu berdasarkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya, nanti mungkin ke depan akan kita pelajari lebih lanjut tentang hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang terkait dengan pelarangan atau pengharaman sebuah makanan, ya, beberapa makanan. Kemudian kriteria kedua ada perintah untuk membunuh. Nah, ini terkait dengan binatang, ya. Ada beberapa binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya, ya. Ya, tentu saja karena sebuah sebab, ya, tidak asal membunuh, ya. Nah, binatang yang diperintahkan untuk membunuh ini hukumnya haram untuk dimakan. Kemudian sama, ada juga binatang yang dilarang untuk membunuh. Nah, maka binatang yang dilarang untuk membunuh ini juga hukumnya sama-sama haram untuk dimakan. Kemudian binatang yang hidup di dua alam atau amfibi, ya. Ya, contohnya mungkin yang paling mudah ya gata, ya. Gata itu kan bisa hidup di air dan di darat. Nah, itu menurut hukum fikih itu haram, ya. Kemudian makanan yang kotor atau menjijikkan, ya. Makanan atau minuman ini yang menjijikkan, wujudnya itu sudah mengandung rasa jijik, ya. Kalau hewan misalnya ya cacing, ular dan sebagainya. Kriteria selanjutnya adalah minuman atau makanan yang membahayakan atau memberi mudarat, ya. Ini secara umum memang bahwa semua hal yang membahayakan bagi kesehatan, ya, atau memberi mudarat, sesuatu yang tidak berguna bahkan membawa keburukan bagi kita manusia, ya, yang memakannya, mengkonsumsinya, maka makan dan minuman itu adalah haram hukumnya. Ya, ini adalah memang bisa dikatakan sebagai kriteria secara umum, ya. Semua jenis makanan apapun yang ketika di sana mengandung potensi membahayakan bagi kesehatan manusia, bagi kehidupan manusia, ini hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ya, contohnya paling mudah yaitu, ya, misalkan semacam narkoba dan yang jenisnya itu kan mempunyai efek membahayakan bagi diri manusia, maka itu haram untuk dikonsumsi. Nah,
Dari kriteria tadi, mari kita bahas satu persatu. Ya, pertama, apa-apa saja makanan yang diharamkan karena sudah adanya dalil yang pasti. Ya, bisa kita lihat ada beberapa macam, bisa dibaca dalam slide itu ya, yang kita tampilkan. Ada bangkai, darah, daging babi, hewan mati tercekik, tertanduk, terpukul, terjatuh, hewan mati diterkam binatang buas, tapi tidak sempat disembelih, binatang disembelih atas nama selain Allah. Ini yang kita sebutkan ini dari angka 1 sampai 4 ini adalah makanan ya, yang ini berasal dari hewan ya, yang sudah ada dalil secara pasti di Al-Quran ya. Sekali lagi nanti tentang dalil terkait akan kita bahas tersendiri dalam kesempatan yang lain ya. Nanti agar insya Allah kita bisa membahasnya secara lebih detail lah tentang dalil terkait keharaman dari makanan dan minuman. Baik, murid-murid semuanya, ini kita mungkin cukupkan di sini dulu ya untuk pembahasan bab ini, biar tidak terlalu panjang. Kalau panjang nanti malah mungkin menjadi faktor kesulitan bagi kita untuk bisa memahaminya. Kita sedikit demi sedikit saja, ya. Nanti kita akan bersambung pada bab ini pada bagian yang kedua. Demikian untuk video kali ini. Semoga dipahami, semoga bermanfaat, dan bila ada hal-hal yang salah mohon dimaafkan. Sampai bertemu pada video bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.